Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, sehat semua di sini, amin. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Mari persiapkan hatimu untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan, beri yang terbaik buat Tuhan. Yang di rumah, saya undang, tinggalkan segala aktivitasmu, fokus untuk penyembahan hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu bagi setiap kami, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami mengucap syukur. Segalanya Tuhan, semuanya kami bersyukur memiliki Engkau, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji-Mu. Semua karena Tuhan mengasihi kami dan kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Tuhan, ampuni kami, layakkan kami untuk memuji-Mu. Kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau hadir di tempat ini dan lawatan-Mu terjadi bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih. Mari kita menyembah Tuhan. Syukur ya Rabbana, kami datang padamu Tuhan, kami membawa pujian syukur kami hanya bagimu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya.
bayasya kata bayasa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Dan kami mau bermazmur bagi-Mu, pujian-pujian yang terbaik bila kami berikan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, bermazmur bagi Dia dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
Bapak kau biasa Hira nama siang apa ya go Shikira patada kaya kunia singi de la ya sangala baya se kau biasa ngala baya sakit syukur Tuhan terima kasih hidup kami limpah dengan ucapan syukur Korea sangala patihata nurudu kunia anda rodo ya sangala ya se Kiara la ya shangara baya se Kira mo kenara nana todo ya kaya syukur terima kasih Bapakku luar biasa Engkau bagi kami Tuhan ya kami tetap mau meninggikan Engkau itu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami Engkau anak domba bagi setiap kami dimuliakan berkuasa ditinggikan Raja di atas segala raja Yesus Tuhan namanya kau biasa ngalabayasya kata bayasya mari angkat kedua tanganmu
Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan sanggup melimpahkan berkat-Nya buat kita? Amin. Mujizat pasti terjadi buat hidupmu. Haleluya. Sorak-sorak buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Oh, dahsyat Engkau bagi kami. Engkaulah kekuatan dan mazmurku. Sukacita buat kita, haleluya. Sebabnya gunung batuku. Oh, haleluya. Walau bumi bergoncang, Kau tetap setia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu juga dan keselamatanku. Yeah, yeah. hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku. Tidak Takkan pernah berubah. tetap percaya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkaulah kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. amin. Haleluya. Pertolonganmu tidak pernah terlambat dan setiap kami. Kami akan terus berlari. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau kekuatan kami. Engkaulah perisai kami. Gunung batu, kubu pertahanan kami. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Ku mau selalu Yang mau bersyukur lebih kencang suaranya. Haleluya. takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku. Takkan pernah berubah.
dahulu, sekarang, selamanya. Dia tetap Allah bagi kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, persiapkan hatimu untuk mendengar firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Engkau yang menguatkan roh kami, Engkau yang menguatkan jiwa kami, Engkau yang selalu ku nanti-nantikan. Apapun yang menjadi keadaan kami percaya tangan-Mu selalu menggandeng kami. Bahkan Engkau Bapa yang menopang segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tak pernah Engkau meninggalkan kami. Kami percaya setiap orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Oh, terima kasih Bapa. Tetaplah kami setia akan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan yang selalu ku nantikan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Inilah janji-Mu bagi kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu
mempertemukan kami pada pagi hari ini dan kami sangat rindu mendengar Engkau. Seperti Maria kami sekarang menenangkan jiwa kami. Kami duduk tepat di depan-Mu, di kaki-Mu. Kami mau mendengarkan perkataan-perkataan-Mu yang hidup dan berkuasa. Tuhan, bekerjalah, jamah kami, ubahkan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih buat worship team. Haleluya. Ini adalah minggu yang keempat dan saudara sudah belajar banyak. Saya juga sudah belajar ya. Kita belajar yang pertama adalah kecerdasan spiritual. Oke ya, masih ingat ya? Yang kedua adalah tentang apa? Roh Kudus. Roh Kudus sebagai pribadi yang maha kuasa yang memberikan kita kekuatan luar biasa. Yang ketiga adalah tentang apa? Tentang berserah, surrender. Dan yang keempat ini adalah tentang menanti-nantikan Tuhan. Nah, ini dia keren ya. Nanti yang kelima ya, rahasia. Kalau kelima kasih tahu nanti saudara udah tahu. Yang kelima adalah rahasia. Ini yang keempat. Benarkah menanti-nantikan Tuhan itu adalah kekuatan? Kita cek fakta atau mitos. Ya. Oke, kita lihat dulu ayat ini. 1, 2, 3 kita baca. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sungguh menginspirasi firman Tuhan ini ya. Jadi orang yang menantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan dibandingkan dengan Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Buktikan ya. Oke, kita buktikan bersama-sama apakah benar menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan. Itu akan menjadi suatu kekuatan di dalam diri kita. Ini adalah tentang seorang pria yang jarang kita mendengar tentang dia. Dia adalah Kaleb. Ya, Kaleb itu adalah satu dari 2 pria yang dari Mesir bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi 2 orang aja. Dari kurang lebih sekitar 2 jutaan orang yang keluar dari Mesir, 2 orang saja, salah satunya adalah Kaleb. Tetapi kita sering mendengar tentang Yosua dan jarang mendengar tentang pria ini. Tidak banyak ayat bercerita tentang beliau, tapi saya mengutip, nanti saya sampaikan di dalam kitab Bilangan, bahwa Tuhan Allah sendiri bersaksi tentang pria ini, bahwa hatinya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Itu Tuhan yang bersaksi. Ya, dan ini dia ya, selama jadi saudara-saudara, dia itu mengikuti Tuhan selama hidupnya. Say yes. Halo? Tapi selama 45 tahun dia menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan. Jadi kita melihat dulu, kita lewati ini ya sampai ini. Jadi menunggu Tuhan itu bukan bermalas-malasan. Menunggu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan itu sebetulnya berbicara tentang jarak waktu yang ada di antara rentang waktu sejak Tuhan berfirman, berjanji, sampai saat janji itu dirilis. Nah, rentang waktu itu adalah waktu menanti-nantikan Tuhan. Dan Kaleb menantinya 45 tahun. Hebat ya. 45
45 tahun dan menjadi salah satu dari 2 orang yang berhasil menikmati tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang tanahnya bisa digali, tembaga, tanah di mana kebun-kebun tumbuh subur, tidak ditanam sendiri, tinggal menikmati ya selama 45 tahun ya. Nah, kisah ini tentang Kaleb di Yosua ini saudara, mereka sudah masuk di tanah perjanjian ya. Yosua pasal 14. Lalu Yosua, latar belakangnya ya, sedang membuang undi untuk membagikan tanah perjanjian. Nah, sertifikat dibagikan. Lalu Kaleb datang kepada Yosua dan dia bilang begini, kita baca 1, 2, 3. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Itu dahsyat sekali. Pada waktu apa menurut Kaleb? Pada waktu Tuhan berfirman melalui Musa, umurnya 40 tahun. Jadi waktu dia ngomong di ayat tadi, umurnya sudah 85 tahun. Lalu dia ngomong apa? Dia bilangin, waktu umurku 40 kemarin, waktu firman Tuhan, waktu janji Tuhan diberikan kepada aku dan kepada kamu, kamu adalah saksinya. Tuhan ngomong apa? Dan sampai aku umur 85, jadi sudah 45 tahun lewat, aku masih strong. Kekuatanku itu sama. Masa iya 40 dan 85, tapi itu benar. Dan dia berkata, kekuatanku untuk keluar masuk. Kaleb yang pertama, dia menyimpan janji Tuhan 45 tahun. Amin. Gara-gara dia menyimpan janji. Bagaimana caranya orang ini tidak lupa, tidak jadi pikun? Kalau saudara simpan firman Tuhan, saudara dijauhkan dari pikun. Amin. Tajam. 45 tahun tidak ada literatur, tidak ada Alkitab dalam bentuk seperti ini, tidak ada sosmed, tidak ada yang ngajari. 45 tahun dia menyimpannya. Di mana? Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa kepadamu, kata Daud. Dalam mana? Dalam hati. Say yes. Cara terbaik untuk menyimpan firman Tuhan adalah just do it. Semua katakan just do it. Begitu saudara dengar action, just do it, just do it. Langsung dia terekam di pikiran bawah sadar. 45 tahun membuat dia tidak pikun. Apa artinya? Dia kuat, kekuatannya untuk keluar masuk. Firman yang disimpan itu telah memberikan kekuatan untuk bisa melakukan apa-apa sendiri, makan sendiri, minum sendiri, BAB sendiri, mandi sendiri, bisa pergi ke mall, nyetir sendiri, bisa pergi mancing. Yang penting jangan mancing emosi. Karena sok dong wong tua suka mancing emosi, kata orang muda. Bisa apa-apa sendiri, masih sama, gak minta tolong, bisa bergerak. Setelah 45 tahun di usia 85, keren ya. Kalau orang zaman sekarang umur 40 seperti 85. Sambatera karuan. Orang zaman Kaleb 85, tapi dia bilang aku masih strong. Aku apa-apa sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri, pergi ke pasar sendiri, aku pergi ikut reuni masih bisa. Aku juga nonton TV masih bisa. 85 tahun. Keluar
keluar masuk dan kekuatan untuk berperang. Nah ini yang aneh saudara. Seperti umurku 40 dan 85 aku masih bisa perang. Dan itu benar saudara. Dia bilang berikan aku Hebron. Hebron itu bukan, orang lain tidak memilih Hebron karena Hebron itu didiami oleh raksasa. Orang-orang yang ukurannya di atas 2 meter. Besar, jago perang, turunan enak. Orang raksasa, dia bilang kasihkan aku Hebron. Lalu dia pergi ke sana, dia buktikan. Dia memerangi raksasa-raksasa, mati semua. Lalu dia miliki Hebron, dia wariskan untuk anak cucunya. Sangat luar biasa. Karena dia menyimpan firman Tuhan selama 45 tahun. Apa yang kita simpan? Semoga bukan istri simpanan, suami simpanan. Ia menyimpan firman Tuhan. Bagaimana cara saudara menyimpan firman Tuhan? Just do it. Lakukan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Just do it. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudara perlu bukti. Waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang membangun rumah. Bukan rumah secara arti harafiah. Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang kehidupan ini. Tentang 2 jenis, 2 kelompok orang. Yang satu bijak, yang satu bodoh. Orang gak ada yang mau dibilang bodoh. Tapi Yesus yang mengatakannya, bukan saya. Yang bodoh ini membangun rumahnya di atas pasir. Saudara tahu bahwa kenapa rumah-rumah di daerah pesisir mudah diseret oleh ombak? Karena itu memang daerah berpasir. Pasir itu nggak ada kekuatan. Kalau terjadi rob, maka rumah-rumah akan diseret. Kemarin saya pergi di Pekalongan dan saya ditunjukkan rumah-rumah, gedung-gedung bagus yang terjadi rob kemudian rusak. Kalau orang yang membangun hidupnya di atas pendapat orang, di atas filosofi manusia, di atas pikirannya sendiri, di atas nalarnya sendiri, di atas nilai-nilainya sendiri, maka kalau datang masalah, kesulitan, badai, krisis, itu pasti roboh. Sebaliknya ada kelompok orang yang sangat bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang membangun hidupnya di atas ini. Perkataan Tuhan. Mereka menyimpannya dan melakukannya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Just do it. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Tanahnya cuma sedikit. Lalu firman itu tumbuh.
Tapi begitu ada panas mati. Jadi Yesus kasih penjelasan ke murid-murid gini loh. Ada orang yang kalau dengar firman Tuhan, yes, amen, tompo, tapi tidak berakar. Kenapa nggak berakar? Karena nggak pernah dilakukan. Oke ya, ketika saya berbicara, ayo berdoa, yes, amen, saya sangat terinspirasi, tapi tidak pernah berdoa. Nah itu modelnya. Ada orang yang menerima firman Tuhan, benih itu jatuh di semak-semak duri. Artinya apa? Orang yang mendengar firman tetapi terhimpit oleh tekanan, tipu daya kekayaan. Sehingga yang dia kejar bukan Tuhan, tapi mengejar dunia ini. Dan dunia punya prinsip, firman punya prinsip. Karena dunia punya prinsip hemat pangkal kaya, tapi firman punya prinsip menabur banyak, menuai banyak. Beda toh? Nah, lalu saudara, orang yang mendengar firman Tuhan itu dia terhimpit karena dia lebih memilih ikut gayanya dunia. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Tapi firman Tuhan mengatakan ada orang yang menyebar harta luar biasa tapi selalu bertambah kaya. Tapi ada orang yang hemat luar biasa, selalu kekurangan. Nah, tapi ada orang yang hatinya ketika firman jatuh, firman Tuhan mengatakan di tanah yang baik. Bilang sebelahnya, aku harap engkau mempunyai hati yang baik. Amin. Yang ketika dia mendengar firman, ia mengerti. Nah itu sebabnya saya bilangin jangan tidur nanti gak mengerti. Ya oke ya. Kalau tidur gak ngerti. Lalu ia melakukannya, lalu bertumbuh, lalu berbuah, lalu ia jadi kuat. Lalu apapun yang terjadi, apakah dunia gelap gulita, apakah krisis, apakah di PHK, kehilangan pekerjaan. Karena apa? Karena di dalam Roma pasal 4 ayat 17, saya suka membaca ayat ini untuk saudara. Di bagian terakhir saja. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab firman itu menciptakan dari yang tidak ada. Tuhan Yesus, Tuhan Allah waktu menciptakan dunia kan cuma ngomong dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau hari ini saudara tidak ada pengharapan, tidak ada jalan, tidak ada kesempatan, tidak ada modal, tidak ada peluang, tidak ada apa-apa. Firman menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Kalau saudara menyimpannya dan saudara melakukannya, pasti. Karena Tuhan setia dengan firman-Nya. Di dalam 2 Timotius pasal 2, sudah baca pasal itu tapi ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia maka ia tetap setia karena ia tidak bisa menyangkal dirinya. Ia setia. Jadi Kaleb menyimpan ini sampai 45 tahun. Berapa lama saudara nunggu? Saudara, saya kira semua kita pernah mendengar suatu janji yang Tuhan ucapkan secara pribadi kepada saudara. Amin. Ya, saudara sedang berdoa dan Roh Kudus mengingatkan sebuah ayat. Saudara sedang membaca Alkitab dan tiba-tiba ayat itu melompat sampai saudara menangis, sampai saudara berseru kepada Tuhan. Saudara sedang dengar firman Tuhan, lalu saudara menangkap sesuatu dan saudara menyimpannya, tapi kok ya nggak terjadi seketika. Nah itu dia ya, saudara simpan dulu itu firman. Amin ya. Segala sesuatu membutuhkan waktu.
Ya, dalam dunia ini kita sudah dipelajari, kita bahkan sudah belajar seorang ibu harus mengandung 9 bulan 10 hari baru melihat bayinya. Ya. Orang-orang muda berdoa, mereka harus sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi sebelum mendapatkan sarjananya. Orang-orang Israel, mereka harus, sebetulnya perjalanan itu kalau mereka ngikuti petanya Tuhan, ada yang mengatakan mungkin sekitar 2 tahun. 2 tahun saja. Dan mereka sudah sampai, tinggal melompat. Tapi karena gak nurut, balik muter 40-an tahun. Tapi kalau lewat jalan yang biasa, ngidat, tahu ngidat ya? Ngidat, potong kompas. Itu mungkin sekitar 2 minggu 3 minggu udah nyampe. Pilih yang mana? Jangan memimpikan kehidupan yang mudah. Seorang istri yang ingin berbeban ringan membuat suaminya terbeban berat. Jangan memimpikan segala sesuatu mudah. Saya tidak mau saudara frustrasi, saudara marah kepada keadaan, marah kepada Tuhan, marah kepada istri, marah kepada suami. Segala sesuatu membutuhkan waktu. Amin ya. Tapi ia tidak menyerah. Lalu ia mendapatkan Hebron dan mewariskannya kepada anak-anak. Kalau saudara tidak bersedia berjuang, tidak ada yang saudara wariskan kepada generasi sesudah kita. Minggu yang lalu saya ceritakan kisah tentang seorang anak latar belakang Perang Dunia Kedua yang memanggul adiknya di punggungnya. Dia menggigit bibirnya sampai berdarah, menahan kesedihan. Dan penjaga tempat di mana kremasi jenazah itu mengatakan, berikanlah beban itu yang ada di punggungmu. Dia katakan, dia tidak berat, dia adalah saudaraku. Banyak dari beban itu kalau kita bersedia untuk menahannya, kita akan mewariskan sesuatu untuk generasi sesudah kita. Say yes. Amin. Amin. Bahwa sebetulnya beban berat di pundak saudara. Saudara tidak berjuang demi seseorang yang saudara nggak tahu. Itu mungkin demi anak-anak dan cucu-cucu saudara sendiri. Dan Kaleb mendapatkan kekuatan masih untuk bertempur. Saudara tahu Nelson Mandela jadi presiden di umur berapa? Tua sekali. Dia sudah di penjara seumur hidup di pulau terpencil. Tapi dia keluar dari sana karena tekanan dunia internasional menyebabkan dia dibebaskan jadi presiden. Donald Trump jadi presiden umur berapa? Joe Biden jadi presiden umur berapa? Presiden Joko Widodo masih akan membangun ibu kota Nusantara. Ih, keren banget saudara. Semoga. Dan beliau katakan 2024 peringatan proklamasi. Itu bukan membangun kota biasa. Tidak seperti membangun kota Klaten. Atau membangun Jimbung menjadi sebuah kota kecamatan. Atau membangun Wedi. Bukan. Ia membangun sebuah kota. Dan bukan kota biasa. Ia membangun sebuah kota dari sebuah negara yang sangat besar. Nomor 3 di dunia. Yang penduduknya ratusan juta. Itu bukan kota yang biasa. Kalau saudara dengar pidatonya, aduh saya sungguh bangga. Jangan saudara menangis karena hal-hal remeh temeh. Kemarin waktu beliau pidato di hari ulang tahun Golkar yang ke 56 apa 58. Dan beliau kasih satu ilustrasi yang menarik, luar biasa ya. Saya lihat beliau makin matang ya, makin luar biasa ya. Tentang 2 orang pilot yang mendaftar di sebuah perusahaan penerbangan.
untuk mendapatkan kesempatan menerbangkan pesawat. Yang satu pilot A mengatakan, saya akan patuhi peraturan internasional terbang dengan ketinggian 30.000 kaki di atas permukaan laut. Yang satu bilangin, kalau saya jadi pilot, saya akan kasih semua penumpang duduk di kelas bisnis dan saya akan kasih diskon untuk tiket-tiket mereka. Kira-kira kita pilih yang mana? Yang kedua. Kebanyakan orang akan milih yang kedua. Dan itulah orang Indonesia saat ini. Teriak-teriak minta presiden yang bisa turunkan BBM. Sembrono, saudara. Teriak-teriak pilih presiden yang bisa tuntaskan korupsi dalam 100 hari. Kan gak masuk akal, saudara. Kaleb itu tahan. Dia sama seperti orang lain mengalami semua hal yang sama. Tapi semua yang lain mati di padang gurun. Dia pergi dan menaklukkan Hebron. Kita masih akan mengerjakan hal-hal besar. Tidak peduli bagaimana keadaan kita. Firman itu menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Saya sudah baca ayat ini tadi. Yang kedua, dua saja. Kaleb itu menjaga fokusnya tetap kepada tanah perjanjian. Karena Tuhan berkata kepada mereka, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Yang tanahnya kamu bisa gali tembaga. Kamu akan menikmati rumah-rumah yang kamu gak bangun. Ini bukan tentang rumah DP 0%. Masih pakai bangun kalau DP 0%. Ini benar-benar rumah. Kamu akan menikmati kebun-kebun anggur yang tidak kau tanami, ya. Mungkin waktunya masih sangat jauh, ya, tetapi saudara dan saya harus berdoa untuk presiden 2024, ya. Tiap hari kalau saudara berdoa, Tuhan akan munculkan orangnya. Bukan yang punya banyak janji-janji manis. Turunkan BBM. Itu tidak masuk akal. Sepakat saya dengan presiden, gak masuk akal. Urus negara sebesar ini hanya turunkan BBM. Apa susahnya turunkan BBM? Tapi dampak daripada menurunkan BBM itu lebih ngeri, saudara. Ngatur rumah tangga sendiri aja udah babak belur, gak karu-karuan. Leres napa mboten? Hah? Ngatur rumah tangga, bini 1 anak 2. Cakar-cakaran, berantem, teriak-teriak. Ngatur ratusan juta orang mangsa nih. Gak semudah itu. Beberapa hari yang lalu seorang pendeta menemui saya. Dia bilang, saya pengen mati. Setiap hari cuman pikiran saya mau mati. Saya nggak ada yang bisa saya ajak cerita. Jadi dia nemui saya di menara, maksud saya ya ceritalah. Tapi kemudian setelah itu nampaknya dia tidak cerita apa-apa juga. Saya menemukan sebuah artikel yang bagus sekali tentang pendeta, saya kirim dan dia bilang, ya terima kasih. Kemarin kami pergi besuk-besuk, muter-muter pulang, ada seseorang kasih sangu gula 3 kilo dan roti kaleng 1. Lalu saya bagi-bagikan kepada teman-teman yang ikut itu kan ya. Gula-gula, roti gitu ya. Lalu saya ngomong gini, saya bilang, jadi pendeta itu privilege. Itu keberuntungan. Mau jadi pendeta ya? Kemarin ada pendeta yang kena sakit jiwa, bunuh orang, itu sudah tahu beritanya, itu pendeta. Karena pendeta menyimpan ribuan persoalan. Persoalannya sendiri gak pernah dibahas. Nggak Dino dengar persoalan orang. Yang hutang kono aku ditekoi piye jalan keluarnya. Piye jal. Hah? Sing ngutang kono aku sing ditekoi piye. Piye bu solusinya lah piye. Lah piye carane. Lah aku wae ora, aku
aku utang piye, aku cari jalannya gimana. Harap jadi pendeta. Ia berfokus kepada tanah perjanjian. Ya kita baca ayat ini dulu, tadi saya sudah singgung. 3. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Sebetulnya dia punya pilihan untuk ikut dengan orang-orang yang lain itu kan. Tukang demo itu kan, teriak-teriak. Karena gak ada makanan teriak, makan mana teriak. Gak ada daging teriak. Saudara, kadang-kadang ini sederhana tapi tolong mengerti. Kalau saudara tidak berhasil mengendalikan yang namanya urusan makan, kamu mungkin gak bisa menikmati tanah perjanjianmu. Coba dicerna baik-baik. Mereka itu kan ngamuknya karena makanan toh. Karena bawang prei, bawang bombay, karena mentimun. Biarpun jadi budak asal ada bawang prei, ada mentimun. Kan kita kadang-kadang gitu kalau makan, kalau nggak ada sambal nggak bisa, kayak nggak hidup ya. Kudu pedes-pedes dikit. Kalau saudara tinggal di Israel nggak ada sambal. Karena itu tidak, kalau di Indonesia namanya halal. Kalau sambal di orang Yahudi itu tidak makan sambal. Tapi kita orang Indonesia nggak ada sambalnya, kayak nggak makan tempe kalau nggak ada sambal bawang itu dari Lombok Riwit itu cium baunya aja. Kalau kita nggak selesai dengan urusan ini bisa bahaya saudara. Gara-gara makan. Ia mengikuti aku, dengan kata lain ia fokus. Kan semua orang mengalami masalah yang sama. Semua orang makan makanan mana. Tidak ada cerita bahwa dia berhasil membuat apa itu yang ibu-ibu biasa bikin dari tempe, terus ada kacang, ada teri, kering tempe, atau abon. Apakah dia siap dia bawa abon dari Mesir? Mereka jalannya aja terburu-buru. Semua orang mengalami penderitaan yang sama, tapi orang ini tetap mengikuti Tuhan. Artinya dia fokus. Oke ya? Kalau saudara seorang driver, ya. Kalau saya mengendarai mobil, saya tidak, kalau pergi ke mall saya tidak bisa Bu, ya. Kenapa? Karena saya tidak bisa parkir dengan benar. Nanti saya nyenggol mobil-mobil orang. Walaupun ada tempat parkir untuk ladies, ya. Tapi itu pun bagi saya masih terlalu sesak, kecuali ada yang ngabani. Kalau saya nyetir, setahu saya, mungkin kalau saudara yang sudah mahir nyetir sambil merem ada enggak? Biar saudara mahir kayak apa orang enggak nyetir sambil merem, enggak ada ya kan? Tapi saya itu misalkan kalau saya nyetir, terus kalau saya liatin mobil sebelah, itu ngerti-ngerti. Setirannya tuh sudah bengkok ke kiri, ke kanan, sudah enggak sesuai di jalan. Leres ya? Ini tentang fokus ya. Harus tetap fokus kepada apa yang Tuhan janjikan untuk saudara. Saudara tahu ada energi besar yang bisa kita dapatkan. Saya dapatkan setiap waktu adalah melalui apa? Mengingat tentang surga. Kalau saya lelah, kalau saya terpuruk, saya ingat saya bersyukur untuk pengampunan dosa. Saya bersyukur untuk hidup kekal. Lalu saya membayangkan jalan-jalan dari emas. Saya membayangkan rumah saya di surga. Oh, saya bersyukur untuk kerajaan 1000 tahun. Saya bersyukur besok saya masih akan memerintah 1000 tahun. Kalau sekarang saya mungkin mendaftarkan jadi anggota dewan tidak diterima. Tapi besok saya sudah siap memerintah bersama Kristus. Saya bersyukur ketika di luar panas luar biasa, kemeringat luar biasa. Saya bilang, Tuhan, saya bersyukur saya tidak usah masuk neraka. Itu adalah energi yang sangat besar waktu kita fokus ke depan, ya. Waktu saya fokus tentang kerajaan 1000 tahun dan membayangkan bahwa saya akan memerintah bersama dengan Kristus. Kuat luar biasa. Kita itu berkorban tenaga, pikiran, waktu, uang. Belum apa-apa. Paulus mengatakan,
Penderitaan ringan saat masa ini. Sebetulnya dia maksudnya penderitaan ringan yang mana? Nggak ringan sebetulnya. Keluar masuk penjara, dibelenggu, dipasung. Dia bilang kerap kali aku kedinginan, kerap kali aku lapar, kerap kali aku terpaksa puasa, kerap kali aku haus, aku dilempar batu, berapa kali sakarat, hampir mati. Aku dimusuhi dari orang Yahudi, dimusuhi dari saudara-saudara palsu. Dan dia bilang penderitaan ringan. Kita ini kalau baru cuma namanya korban uang, belum apa-apa. Dibandingkan dengan apa yang Tuhan janjikan besok-besok. Jangan mau kehilangan. Kalau saudara tahu tentang kapal dan nakoda yang mengarahkan kapal ini. Walaupun kompasnya udah benar, tapi badai, gelombang, arus itu bisa membuatnya bergeser. Bisa enggak Pak? Kecuali dipasang jangkarnya. Selama dia masih mengarungi lautan, sangat mungkin dia bergeser dari arah. Dan nakoda harus sewaktu-waktu datang kembali dan meluruskan, memastikan arahnya benar. Selama kita masih mengarungi kehidupan di dunia ini, arus pencobaan, masalah, tekanan seringkali membuat kita agak bergeser, agak oleng sedikit. Tapi kita harus kembali kepada fokus. Paulus mengatakan seorang prajurit dalam 2 Timotius 2 yang tadi saya bacakan ayat 13, enggak usah buka aja, sudah cari 2 Timotius 2 seluruh pasal itu sudah baca. Seorang prajurit tidak mementingkan hal-hal duniawi. Seorang olahragawan, misalkan saudara seorang pelari aja, waktu saudara mulai lari dan orang teriak, "Wih, Sarah," lalu saya, dada, ketinggalan saudara, bisa keluar jalur. Sekedar keluar, iya terima kasih dukungan doa ya, tolong doakan ya kakiku sakit, ketinggalan. Harus selalu on fokus ke depan, bergerak dan pastikan bergeraknya ke depan. Kalau saudara nggak bergerak ke depan, saudara akan jatuh ke belakang. Kehidupan itu seperti orang naik sepeda. Engkau harus terus bergerak untuk menjaga keseimbangan. Betul? Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakang. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Waktu Petrus fokus kepada Tuhan Yesus, jalan saudara, jalan di atas badai, jangan jalan di tengah badai, oke ya? Ku kan berdiri di tengah badai. Say yes? Ogah. Urusannya opo berdiri di tengah badai? Cengkring kayak saya melayang. Tapi di atas badai. Setuju? Seperti Raja Wali. Raja Wali gak pernah terbang di tengah badai. Di atas. Oke? Amin? Ku kan berdiri sampai nangis di tengah badai sampai gemeteran. Saya gak mau berdiri di tengah badai. Petrus ketika dia fokus kepada Yesus, come on, dia jalan. Tapi waktu dia mulai merasakan angin, dia lihat kiri kanan,
dia tenggelam. Mana mungkin engkau berdiri di tengah badai. Apalagi bangsa tornado, orang rumah, orang pohon dicabut dari akarnya. Masa seorang kurus kering kayak saya ini bisa berdiri di tengah badai? Aku memilih berjalan di atas badai, dan itu yang dilakukan oleh Petrus. Ketika kita fokus, kita akan mampu mengalahkan kelemahan dan keadaan putus asa. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-3. Ibrani 12 ayat 3. Enggak usah diganti, kita lihat sebentar. Ibrani 12 ayat yang ke-3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita disuruh pikiran kita itu fokus kepada Dia, kepada Yesus. Supaya apa? Supaya kamu jangan lemah. Supaya apa? Supaya kamu jangan putus asa. Kekuatan dari fokus itu. Ketika orang fokus kepada masa depan, ia berhenti untuk menggerutu. Benar saudara. Karena terlalu asik. Saudara lihat Presiden Joko Widodo memaparkan tentang masa depan IKN. Dia bilangin ini bukan saja masa depan IKN, ini masa depan bangsa Indonesia. Sementara di layar visualnya itu, gambar visualnya, siapa yang gak kepengen saudara. Ih, presidenku keren banget. Dilihatin itu. Semua transportasi terintegrasi 10 menit. Semoga bisa beli di IKN. Ya Pak Sani, buka di sana Pak. IKN Pak. Ih, itu keren sekali, dia bilang. 20% APBN, 80% adalah investor. Lalu dia tanya, sekarang Ciputra berapa? Langsung 300 hektar. Rumah sakit Hermina. Fokus itu loh saudara. Masalahnya dia sedikit apa banyak? Itu orang kasihan sekali. Semua dipalsu-palsuin. Sudah setelah ijazah palsu enggak, jadi mungkin giginya juga dicurigai palsu. Otaknya palsu, apa semua palsu itu. Tapi saudara lihat kekuatan dari fokus. Mengalahkan kelemahan. Putus asa. Kalau dilihat semua tantangan yang saudara hadapi. Orang-orang Israel. Kan mereka mengeluhnya karena apa? Karena bawang prei, mentimun, bawang bombay, daging saudara. Kita ini saudara ya. Kalau hujan minta panas. Karena rumahnya bocor. Panas minta hujan karena kebunnya kering. Kalau hujan air panas minta apa? Minta kopi. Ketika orang ini fokus, tidak ada waktu untuk mengeluh. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Terus bergerak. Jangan kembali ke masa lalu. Saya tahu banyak orang yang meratapi masa lalu mereka, masa sukses, masa jaya mereka, dan hari ini stuck, berhenti, benar-benar pensiun, karena dia tidak bisa move on dari masa jayanya. Beberapa tahun yang lalu saya pulang ke Ambon bermaksud untuk nostalgia, ingin kembali ke masa lalu. Saya ingin menikmati Natal seperti zaman saya kecil, di mana toleransi dirasakan luar biasa. Saya ingin menikmati roti kesukaan saya namanya brudar, yang dia selalu berbau wangi. Roti ini hanya ada bagian timur ya, terutama Manado, Ambon. Wangi. Sampai saat ini saya seperti mencium. Lalu saya pulang ke sana nggak ada, saya nggak dapat roti itu guys. Sampai saya pulang, saya nemunya di bandara Patimura. Orang jualan itu berapa potong, 3 atau 4 potong, saya beli semua. Jangan kembali ke masa lalu. Lupakan masa lalu, engkau harus berjalan terus ke depan.
Amin. Kalau saudara lihat di dalam Ulangan pasal 8, kenapa mereka ada di situ? Saudara, saya menemukan alasan ini. Yang pertama, kenapa mereka ada dalam padang gurun itu? Pertama, Tuhan katakan, aku mengajari engkau seperti seorang ayah mengajari anaknya. Kita sebetulnya belajar sih ya. Dalam perjalanan ini kita belajar. Diberinya engkau makan mana, direndahkan hatinya. Sebetulnya kita itu kalau nggak pernah mengalami susah, itu hati sulit untuk ditundukkan. Betul ya? Benar, kalau nggak pernah susah ya Pak Daniel ya. Kalau di atas terus Bapak nggak akan pernah belajar tentang kerendahan hati. Pada saat Bapak dalam keadaan sulit, Bapak mungkin bisa melihat ke masa lalu, aku jayanya, lalu aku ditipu orang habis-habisan, sekarang aku mau jual asetku aja susah. Ya, kita nggak belajar dari kehancuran, kita nggak akan pernah belajar sesuatu. Dan yang ketiga itu mengatakan, hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Itu loh endingnya keren banget. Hanya untuk berbuat baik. Saudara lihatin di kitab Keluaran pasal 15. Orang Israel baru keluar dari air. Dari laut Teberau. Dan wow, luar biasa. Celebration, euforia yang luar biasa. Lalu Miriam mengambil rebana. Come on, kita menari, kita menyanyi. Setelah selesai, Musa bilang masuk padang gurun Syur. 3 hari tanpa air, tanpa roti. Dan apa yang terjadi? Bisa ditebak. Demo. Kamu membawa kami di sini untuk mati. Loh, kemarin baru nyanyi. Bukankah itu kita juga begitu? Amin. Kemarin baru ditolong, hari ini ngamuk. Emangnya cara kita mendapat sesuatu itu dengan cara ngamuk ya? Kan itu kanak-kanak banget. Supaya bisa mendapatkan keinginannya, menurut saya kanak-kanak banget. Waktu anak saya kecil, dia pengen membeli sepatu. Dan saya ajari dia berdoa dulu baru beli sepatu. Sekarang kita nggak ada rencana beli sepatu, pergi ke Matahari, begitu lihat sepatu pengen sepatu. Dan dia sudah tahu berdoa dulu. Saya bilang, Vin, mama kan udah bilang berdoa dulu. Tahu nggak? Langsung duduk di lantai dan dia bilang, ini berdoa. Berdoa langsung di situ. Kalau kita kanak-kanak, dapat sesuatu dari Tuhan dengan cara mutung untuk menarik perhatian Tuhan. Saudara harus tetap fokus, hanya untuk berbuat baik. Lalu jalan 3 hari. Saudara tahu kalau dokter mengatakan maksimal 3 hari saudara nggak minum, setelah itu dehidrasi. Tapi saya tahu ada orang yang lebih dari hari-hari itu. Ya, itu adalah kehidupan dari Tuhan. Setelah 3 hari sampai di Mara ada air, tapi airnya pahit. Lalu Musa menemukan sepotong kayu, dilemparin jadi es teh. Enak tenan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanku. Pahit bisa jadi manis. Bukan usah menggerutu, fokus. Dari situ, dari Mara, pemberhentian berikutnya adalah Elim, 70 pohon korma, 12 mata air. Kadang-kadang kita sudah ngamuk di sini padahal itu loh. Jalan beberapa kilo lagi, pemberhentian berikutnya sudah nikmati air turah-turah. Tadi saya tanya tentang pilot. Saudara pilih pilot yang mana? Perjalanan saudara mungkin susah, tapi jelas aman. Terbang di ketinggian 30.000
kaki peraturan penerbangan internasional. Atau pilih naik pesawat yang diskon 50% dan kelas bisnis. Orang bodoh akan memilih yang mudah. Walaupun itu ujungnya mencelakakan. Tapi seperti Kaleb, kita memilih karena kita tahu selama Tuhan ada dalam perjalanan itu, mujizat paling spektakuler, mujizat paling banyak yang tidak pernah terjadi di tempat lain lagi, itu sebetulnya di padang gurun. Apakah perjalanan saudara sedang menunggu sesuatu dari Tuhan? Saudara sedang berdoa untuk melunasi hutang-hutang dan lama sekali. Saudara sedang berdoa untuk mendapatkan jodoh, sudah bertahun-tahun, sudah kerja bertahun-tahun belum dapat. Tenang saja saudara. Apakah saudara jomblo? Mama Lemon juga tidak ada Papa Lemon. Juga bisa tetap menghasilkan cering. Saudara sedang menantikan membayar hutang lunas, sudah bergumul dan Tuhan katakan, My God will meet all your needs according your glorious riches in Christ. My God will meet all my needs according His glorious riches in Christ Jesus. Dan saudara pegang, dia akan memenuhi kebutuhan saya. Tapi gimana 3 hari gak makan, 3 hari gak minum, gimana nih? Tunggu. Ada air. Air kok pahit? Kalau ada Tuhan yang pahit, mesti jadi manis. Ya, tidak peduli berapa lama perjalanan saudara, yang terpenting adalah saudara tidak berhenti. Jangan berhenti, oke? Apa lagunya? Ya, mari kita berdoa. Oh Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Sepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, saya mau tanya, apakah engkau sudah lelah? Ikut Tuhan kok kayak muter-muter di padang gurun? Jangan begitu saudara. Jangan mengeluh, jangan mengomel. Apalagi berhenti. Memang kita nagih-nagih Tuhan, apa Tuhan itu karyawan dinas sosial toh? Hutang Tuhan suruh bayar, yang hutang kita juga yang Tuhan suruh bayar. Di PHK Tuhan yang salah. Diputus pacar Tuhan juga yang salah. Memangnya petugas dinas sosial. Lagian memang kita sudah melakukan apa ke Tuhan? Dibandingkan dengan Tuhan yang memberikan Yesus bagi kita. Jikalau anaknya saja tidak disayangkan, apalagi segala sesuatu. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hati
syukur Tuhan. Syukur buat Yesus. Syukur buat pengharapan yang ada di dalam Yesus. Syukur buat janji-Mu. Syukur buat pengampunan dosa. Syukur buat hidup kekal. Syukur buat rumah Bapa di surga. Syukur buat kerajaan 1000 tahun. Terima kasih Bapa. Saya berdoa untuk saudara. Mungkin engkau sudah lelah dan mulai menggerutu, mulai menyalahkan nasib, menyalahkan Tuhan. Engkau berkata, apa gunanya aku pergi ke gereja terus? Tapi hari ini engkau mendengar firman Tuhan, engkau perlu fokus. Seperti Kaleb, ia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami belajar fokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Ada kesulitan, ada masalah. Perjalanan ini nampaknya seperti padang gurun. Sudah bertahun-tahun. Tapi mungkin tidak selama Kaleb menjalaninya. Mungkin kami mengalami kekurangan, keterbatasan, kejenuhan, kelelahan. Bangkitkan kami kembali untuk berfokus kepada semua janji-janji-Mu bahwa Engkau berkuasa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan selama kami bersama Engkau, yang pahit pun akan menjadi manis. Segala kuasa ada di tangan-Mu. Tulislah firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya menyampaikan sebuah pengumuman pada hari Sabtu. Silakan duduk saudara. Hari Sabtu ada Harnas kaum muda. Jadi semua yang muda dan berasa muda. Harnas diadakan di Gereja Sidang Jemaat Allah Filipi Karangnongko. Hari Sabtu pukul 18 sore. Oke, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Bapa, Kau adalah provider dan kami yakin kami tidak akan pernah kekurangan. Tidak ada yang kebetulan. Kau sudah merencanakan mengatur semuanya. Lipat gandakan hasil pekerjaan kami. Lipat gandakan berkat-berkat. Apa yang kami investasikan dalam kerajaan-Mu akan kembali dalam kelipatan 100. Kau tidak berhutang, Kau setia dengan apa yang Kau janjikan. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kembali kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau Yesus. Karena begitu besar kasih dan pertolongan yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Di sepanjang usbu ini Tuhan, Engkau telah memberkati kehidupan kami masing-masing. Dalam pekerjaan kami, dalam studi kami Tuhan. Dan di hari ini di mana hari yang kudus Tuhan Yesus kami datang, kami berkumpul memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan lewat puji-pujian kami ya Allah Bapa. Dan di pagi ini pun juga Tuhan, Engkau telah memberikan berkat bagi kami Tuhan lewat firman-Mu ya Allah. Untuk kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Allah. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Sarah yang telah menyampaikan itu bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan memakai beliau lebih luar biasa dalam membawa jemaat-Mu ini Tuhan lebih lagi dan lebih mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa yang baik. Tak putus-putus dan tak henti-hentinya Tuhan kami membawa bangsa kami yang kami cintai ini ya Tuhan. Tuhan memberkati Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, yang dimana Tuhan beban yang beliau pikul ini Tuhan, kami tahu itu tidak begitu ringan bagi beliau Tuhan. Tetapi kami yakin dan kami percaya Engkau memberikan kekuatan bagi beliau Tuhan untuk membawa bangsa ini lebih dan lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, dan lebih merasakan damai sejahtera di bangsa kami ini ya Allah. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga, istri, anak, menantu dan cucunya Tuhan. Apapun yang beliau lakukan Tuhan untuk bangsa ini, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat di tempat ini pun juga Tuhan. Yang sakit Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Engkau angkat semua beban mereka, dan Engkau memberikan penghiburan bagi mereka. Yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, Engkau memberikan pertolongan bagi mereka ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah doa-doa yang kami naikkan kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.